Oke, kita lanjutkan untuk materi mekanika tanah ya, dengan distribusi tegangan di dalam tanah ya. Ya, tegangan yang terjadi di dalam tanah itu disebabkan biasanya oleh adanya beban luar atau beban yang terjadi ya. Itu adalah biasanya berupa bangunan, di atasnya itu nanti menimbulkan tegangan di dalam tanah ya. Jadi biasanya ini gaya atau beban ini yang terjadi di atas permukaan tanah ya, kemudian nanti akan kita mengetahui ya penyebaran tegangannya di dalam tanah nantinya. Selain itu juga nanti akibat dari berat sendiri tanah sendiri juga itu termasuk nanti di dalam tegangan itu sendiri, selain akibat dari tegangan luarnya ya, akibat beban luar ya. Tegangan akibat beban ya pada permukaan tanah akan berkurang ya bila kedalamannya semakin dalam atau bertambah dalam ya. Jadi makin ke dalam makin kecil ya nanti penebaran atau pengaruh daripada tegangan atau yang disebabkan oleh akibat beban luar tadi ya. Tegangan akibat berat sendiri tanah akan bertambah bila kedalamannya bertambah. Nah, akibat berat sendiri tanahnya sendiri tentu makin ke dalam makin bertambah, tapi kalau akibat daripada beban luarnya ya makin ke dalam makin kecil ya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan besar distribusi tegangan di dalam tanah ini. Salah satunya nanti kita menggunakan teori Boussinesq ya. Yang kita gunakan adalah teori Boussinesq ya. Teori Boussinesq ya. Ini menganggap ya, jadi anggapan yang digunakan pada teori Boussinesq ya. Nanti anggapan digunakan pada teori ini atau teori Boussinesq ini ya. Yang pertama, tanah bersifat elastis. Elastis ya tanahnya. Elastis, homogen dan isotropis ya. Jadi elastis, homogen dan isotropis. Kemudian yang berikutnya, tanah tidak mempunyai berat ya. Anggapannya tanah tidak mempunyai berat. Jadi anggapan Boussinesq nih ya. Kemudian nanti distribusi tegangan akibat beban yang diterapkan ya. Jadi distribusi tegangan akibat beban yang diterapkan
tidak tergantung daripada jenis tanahnya, ya. Tidak tergantung dari jenis tanahnya, yaitu tanahnya apapun, ya, tanah bisa tanah lempung, tanah pasir, lano, ya, maka tidak di sini tidak dibedakan, ya. Makanya di sini distribusi tegangan akibat beban yang diterapkan tidak tergantung dari jenis tanahnya, ya. Kemudian jenis tanah tidak sedang mengalami tegangan sebelum, ya, beban permukaan, ya. Tanah tidak sedang mengalami tegangan. Jadi tanahnya sebelumnya tidak ada beban yang membebani, ya. Jadi tanah tidak mengalami, ya, tidak sedang mengalami, ya, tegangan, ya, mengalami tegangan sebelum beban diterapkan, ya, sebelum beban luar, ya, beban luar diterapkan. Jadi sebelumnya tanah ini belum mengalami pembebanan, ya. Jadi kalau sudah mengalami pembebanan, kita tidak bisa langsung menggunakan anggapan teori yang disampaikan oleh Business, ya. Nah, nanti dalam teori Business ini nanti bebannya bisa bermacam-macam. Yang pertama nanti adalah beban titik, ya. Oke. Hapus, ya. Jadi yang pertama adalah beban titik, ya. Kita gambarkan nanti beban titiknya bekerja seperti apa, yang mengakibatkan tegangan di dalam tanah seperti apa. Jadi misalnya di sini permukaan tanahnya, jadi simbol seperti ini, ada seperti gambar rumput, ini adalah menandakan ini adalah permukaan tanah, ya. Kemudian nanti misalnya ada gaya Q, ya, gaya beban titiknya, ya, maka nanti dia akan mengakibatkan, ya, pada kedalaman tertentu, misalnya kedalaman Z, ya, bisa kita tinjau nanti, ya. Kemudian jarak tertentu, ya, misalnya jarak mendatarnya, ya, di sini misalnya nanti akan terjadi delta sigma Z, ya.
Kemudian nanti sini delta sigma R. Sini delta sigma V ya, jadi nanti delta sigma V. Ya, ini nanti jaraknya adalah R ya. Jadi jarak mendatar daripada titik pusat atau titik beban titik ya, Q, bisa kita cari arah mendatar X, jarak tertentu R misalnya, kemudian kedalaman Z, kita akan bisa menentukan nanti berapa besar tegangan yang terjadi pada kedalaman Z. Ini adalah delta sigma Z ya. Nanti besarnya delta sigma Z ya, nanti delta sigma Z itu sama dengan 3Q dibagi 2VR VZ kuadrat ya. Z adalah kedalaman dikalikan dengan seper 1 plus R per Z pangkat 2 pangkatkan 5 per 2. Jadi rumusnya adalah seperti itu, delta sigma Z atau penambahan tegangan, maksudnya delta sigma Z ini adalah penambahan tegangan pada kedalaman Z akibat beban Q ya. Jadi nanti delta sigma Z adalah penambahan tegangan akibat beban Q pada kedalaman Z, pada kedalaman Z ya, itu pada kedalaman Z ya. Nanti bisa kita mengetahui berapa penambahan tegangan yang terjadi, maka di sini adalah delta sigma Z ya. Kemudian nanti untuk delta sigma R sendiri ya, delta sigma R bisa kita cari, yaitu nanti Q per 2V dikalikan 1 min 2 nu ya, kali 3R kuadrat kali Z dibagi R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 5 per 2 dikurangi 1 min 2 U
dibagi R kuadrat plus Z kuadrat ditambah Z kalikan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah. Kedalaman Z sini ya. Jadi ini untuk sigma delta sigma R ya. Kemudian delta sigma theta sama dengan nanti min Q per 2 V kali 1 min 2U 2 nu ya dikalikan Z dibagi R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 dikurangi seper R kuadrat plus Z kuadrat ditambah Z kali R kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah ya. Ini apa? Jadi sigma delta sigma V dan sigma R ya. Itu apabila diperlukan ya. Nah, nanti untuk faktor pengaruh ya. Kita hapus saja ya. Nanti ada yang namanya faktor ya pengaruh untuk beban titik pada teori Business ya, pada teori Business ya adalah jadi nanti besarnya IB berpengaruh Business tadi adalah 3R 3 per 2V ya. Dikalikan 1 dibagi 1 plus R per Z kuadrat pangkat 5 per 2. Nah, ini adalah untuk nilai IB ini bisa didapatkan dari tabel ya ataupun mungkin dari gambar ya, gambar grafik ya. Jadi mungkin dari grafik bisa kita dapatkan ya. Untuk nilai IB ini berdasarkan nanti nilai R per Z ya.
Itu nanti nilai IB dapat diperoleh selain menggunakan rumus ini ya, maksudnya. Jadi nanti kalau tinggal dimasukkan R per Z-nya aja ya, kalau pakai rumus ya ini diikutin rumus, tapi kalau misalnya dari menggunakan nanti ya nilai IB dapat diperoleh ya selain dari rumus ini ya, diperoleh bisa dari ya nilai IB dapat diperoleh dari grafik ya, tabel ataupun grafik selain dari rumus tadi ya. Jadi nanti untuk dari tabel ini berdasarkan nanti ya, kalau yang tabel nanti berdasarkan L per Z kita dapatkan langsung I-nya, jadi dengan IB-nya. R per Z-nya berapa? L adalah jarak mendatar ya, Z adalah kedalamannya ya. Di R per Z kita dapatkan nanti, jadi nanti ini berapa? Ini juga akan kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau yang untuk dari grafik ya, dari grafik nanti ada grafik seperti ini ya, nanti di sini ada nanti di sini ada R per Z tadi arah ke sini R per Z, yang ke sini adalah I-nya, IB-nya. Jadi IB-nya nanti misalnya sini 0,1, 0,2, 0,4, sini 0,5 ya. Jadi nanti sini saya 0,5, kemudian 1, kemudian 1,5 ya, 2, 2,5, 3 ya, dan seterusnya. Nanti gambarnya akan seperti ini. Nanti berarti tinggal dicari ya, maka kita dapatkan misalnya 1 ya, kita tarik ke atas, memotong kurva ini kita tarik mendatar, kita dapatkan I per B-nya ya. Oke, kita berikan contoh untuk bisa dipahaminya ya, untuk memahaminya biar gampang dipahami. Kita berikan contoh. Jadi nanti berikan contoh. Oke ya. Misalnya dari 3 buah kolom tipe 3 kolom seperti pada gambar
tentukan besar ya, penambahan tegangan, tentukan besar penambahan tegangan vertikal ya, tegangan vertikal akibat beban luar di bawah titik A, B, dan C ya. Pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah ya. Dan hitung besar tegangan vertikal total ya, apabila berat isi tanah atau gamma ya sama dengan 18 kilonewton per meter kubik ya. Oke, penyelesaiannya mungkin tadi kita gambarkan dulu ya. Ya, di sini ada 3 kolom. Kolom 1 ya. Misalnya kolom 1 ini misalnya 640 kilonewton, ini 160 kilonewton. Kemudian kolom ketiga 320 kilonewton. Jadi misalnya ini P1, P2, P3 atau kolom 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian ya ini nanti atau di kolom 1 tadi 2 dan 3. Kemudian yang dicari nanti adalah
pada titik AB tadi, misalnya ini kita misalnya di sini adalah Z-nya tadi sama dengan 2,5 meter ya, Z-nya ini kedalamannya ya. Berarti misalnya di sini yang ingin dicari ya, misalnya tadi titik A, titik B, titik C ya. Ini misalnya jaraknya misalnya ini 4 meter. 4 meter ya. Kemudian ini 2 meter, 2 meter. Oke, langsung aja penyelesaiannya ya. Penyelesaian kita mulai dari titik A ya, titik A. Titik A ya. Jadi pengaruh dari P1 dulu ya. Jadi nanti P1 atau Q1 ya. Atau Q1 tadi ya, bisa juga sama ada Q1 atau P1 ya, sama aja. Kita anggap aja ya, ini kita ganti aja biar sama seperti yang di beban titiknya tadi. Nanti Q1, Q2, Q3 supaya sama dengan yang di rumusnya tadi ya. Ya, titik A Q1-nya adalah 640 kN ya. Kemudian R-nya ya, titik A dari Q1 adalah 2 meter. Jadi ini juga 2 meter nanti ya. Ini 2 meter juga. Ini ke sini juga nanti 2 meter juga. Jadi nanti titik A ini dari apa namanya, untuk Q1-nya jaraknya adalah nanti berarti L1 2 meter ya. Kemudian Z-nya tadi, Z-nya adalah 2,5 meter, berarti nanti R per Z sama dengan 2 dibagi 2,5 berarti sama dengan 0,8 ya. Ini kalau menggunakan rumus tadi ya dipakai nanti R per Z-nya adalah 0,8 ya. Jadi nanti kalau pakai rumus tadi, kalau pakai tabel atau pakai ya grafik tadi tinggal kita plotkan ya. Kalau kita pakai tabel ya, jadi nanti dari tabel ya, nanti kalau yang pakai rumus tadi ya, tinggal kita masukkan rumusnya bahwa per B tadi adalah sama dengan 3/2 V kali 1 ditambah nanti R per Z-nya adalah 0,8 pangkat ya 2 ya. Kemudian nanti dipangkatkan ya 5/2. Jadi nanti kalau yang pakai rumus ya, IB sama dengan ya 3/2
V adalah 3,14 kali nanti 1 dibagi 1 plus R per Z-nya 0,8 dikuadratkan, kemudian dipangkatkan 5/2 ya. Nanti akan kita dapatkan ya, tinggal dikalikan, nanti akan kita dapatkan ya 0,138, atau pakai tabel juga akan dapatkan ini. Nah, setelah kita dapatkan IB ya, nanti rumusnya berarti ya, karena ada beberapa titik nanti bisa kita ya, ini yang untuk Q1, untuk Q2 akibat Q2 ya ke titik A berarti juga 2 meter, berarti nanti sama ya. Jadi yang tadi ya, misalnya yang tadi ya sini, untuk yang kedua ya, jadi adalah besarnya adalah 640 kilonewton, ini adalah 160 kilonewton, kemudian 320 kilonewton. Nah, untuk yang kedua ke titik sini tadi A tadi jaraknya berarti adalah 2 meter, jadi nanti G-nya adalah 160 kilonewton, R-nya sama dengan ke ini adalah 2 meter juga ya, kemudian Z-nya sama 2,5, Z-nya kedalamannya sama, berarti nanti R per Z-nya sama 2,5 diperoleh 0,8, jadi nanti IB-nya sama 0,138. Nah, sekarang yang dari untuk Q3 jaraknya ini tadi adalah sini udah 4 meter, berarti ini ke titik A berarti jadi 6 meter ya. Jadi titik A ini untuk ke beban yang 320 kilonewton jaraknya adalah 6 meter, 4 plus 2 ya. Maka nanti untuk selanjutnya tinggal kita ya, untuk Q3 sama dengan tadi adalah 320 kilonewton ya, jaraknya adalah 6 meter, kalau Z-nya sama ya 2,5 meter, berarti nanti R per Z sama dengan 6 dibagi 2,5 sama dengan ya 2,4 ya. Dengan cara yang sama, kalau mau pakai rumus berarti nanti ini adalah diganti R per Z-nya adalah, kalau yang tadi 0,8 diganti 2,4 kuadrat nanti ya. Kita dapatkan nanti IB-nya, jadi kalau ini IB1, IB2, ini IB3, I1, Q3, berarti nanti dengan cara yang sama kita dapatkan 0,004 ya. Kita cari sekarang QZ delta sigma Z di titik A sama dengan rumusnya tadi adalah, berarti nanti karena Q1 kali IB1 ya ditambah Q2 kali IB2 ditambah Q3 kali IB3 dibagi dengan ya Z kuadrat. Hingga kita masukkan Q1 nya adalah 640 dikalikan IB1 nya 0,138
ditambah ya 160 Q2-nya kali IB2-nya sama 0,138 ya sama, kemudian ditambah Q3-nya adalah 320 kali 0,004 dibagi setnya adalah 2,5 dikuadratkan, maka akan kita dapatkan nanti ya 18 ya kilonewton ya. Per meter kuadrat. Ya. Karena Z-nya adalah meter dikuadratkan, yang satuan atasnya kilonewton, makanya kilonewton. Nah, untuk tegangan totalnya nanti tinggal kita kalikan ya. Jadi nanti tegangan tanahnya dulu bisa kita cari ya, atau mungkin yang B-nya ya. Kita untuk tegangan totalnya nanti B-nya aja. Kita lanjutkan ke titik B ya. Ini titik A tadi, sekarang ke titik B ya. Ini mungkin kita hapus saja ya. Titik B. Oke, mungkin kita gambarkan di sini ya. Titik tadi adalah seperti ini. Sini tadi titik A, titik B tadi, kemudian titik C kan. Nah, ini tadi jaraknya adalah 2 meter ya. Ini Q1 tadi, Q2, Q3. Oke, sekarang kita cari titik B. Q-nya sama yang P1. Nah, sekarang jaraknya ya untuk titik B berarti jaraknya adalah 4 meter ya. Dari apa namanya, ke titik B ya, Q1 ke titik B adalah 4 meter ya, bukan 2. Kalau tadi ke titik A 2 meter, kalau ke titik B Q1 adalah 4 meter ya. Nanti R per Z-nya berarti di sini R-nya adalah 4, R per Z 4 per 2,5 ya, nanti 1,6 ya, berarti 1,6 kalau mau dipakai tadi IB-nya ya sama dengan tadi rumusnya adalah ya IB tadi 3/2V kalikan dengan 1 dibagi nanti 1 plus R per Z-nya adalah 1,6 dikuadratkan dipangkatkan ya 5/2. Nah, ini akan kita dapatkan nanti ya, pakai rumus itu ya. Adalah dapatkan 0,02 ya. Oke, yang untuk 100 yang Q2 berarti, kalau yang kedua berarti di sini jaraknya adalah 0 ya. Karena di titik B berada di bawah Q2, nggak ada jaraknya, berarti R-nya 0 ya. Kemudian kalau Z-nya sama 2,5, berarti nanti ini adalah 0 ya. Jadi nanti
0 dibagi 2,5 ya 0 kan. Nah dari 0 ini kita dapatkan nanti adalah 0,78 ya, Q-nya, Q2 nya 0,478. Jadi bisa pakai rumus ini ataupun dari tabel ataupun dari menggunakan grafik ya. Kemudian untuk yang Q-nya 320 ke titik B, sini berarti jaraknya adalah 4 meter ya, R-nya sama dengan ya dari Q1 ya, Q1 ke sini 4 meter, Q3 ke sini 4 meter, jadi nanti sama ya. Jadi nanti apa namanya R per Z-nya ya 4 dibagi 2,5, 4 dibagi 2,5 1,6, berarti nilai IB-nya sama dengan IB1 yaitu 0,02. Kita masukkan rumusnya sama ya, sigma sini sigma ya. Untuk titik B ya, delta Z dikalikan. Nah, sekarang kita ganti ya. Kita ganti untuk nilai IB-nya. Yang pertama 0,02. Yang kedua adalah 0,478 ya. Yang ketiga nanti tiganya adalah 320 kali 0,02 dibagi sama, akan kita dapatkan nilai delta sigma B nya 1 atau 15,3 ya, kilonewton per meter kuadrat ya. Kemudian untuk yang di titik C, jadi titik B sudah, titik C sekarang nanti adalah titik ini, nanti pengaruh dari jaraknya dari Q1 adalah 6 ya, karena dari sini sampai ke sini adalah 6 ya. Oke, kita coba ya. Titik C ya, seperti itu tadi ya. R-nya berarti sini adalah 6 meter, R1 nya ya, R1 nya ke titik C ini ya adalah 6 meter. Kalau Z nya sama berarti nanti ini 6 dibagi ya adalah 2,4 ya. Nah, sama seperti tadi, ini tinggal kita ganti nanti di sini ya 2,4 kuadratkan, maka didapatkan nilainya ya 0,004. Kemudian yang Q2 jaraknya ke C ya, Q2 ke C adalah 2 meter ya. Kemudian berarti nanti 2 dibagi ini adalah 0,8 ya. Nah, nanti 0,8 kita masukkan nanti 0,4 ya, nanti kita dapatkan nanti 0,138. Kemudian untuk yang titik apa namanya Q3 ke C juga 2 meter ya. Q3 ke titik C ya, jaraknya 2 meter. Berarti nanti di sini adalah 2 juga dibagi 2,5 berarti 0,8, berarti ini sama ya. Ini 0,138. Kita dapatkan delta sigma C, delta sigma ZC ya, tegangan, penambahan tegangan vertikalnya ya, kita dapatkan ya. Nanti tinggal kita ganti sigma IB-nya adalah 0,004, kemudian IB2-nya 0,138
Ini juga 0,138. Kita bagi Z kuadrat, kita dapatkan nilainya adalah 11,1 ya. Jadi tadi kita dapatkan ya delta sigma ZA ya sama dengan 18 kN ya, per meter kuadrat. Delta sigma ZB tadi adalah 15,3 kilonewton per meter kuadrat. Delta sigma ZC adalah 11,1 kilonewton per meter kuadrat. Nah, ya kita dapatkan ya, ini adalah yang penambahan tegangannya akibat beban luar ya. Kita cari tegangan totalnya ya. Oke ya, jadi nanti besar tegangan total ya. Oke, jadi nanti vertikal akibat berat sendiri tanah sigma sama dengan gamma kali Z ya. Gamanya adalah 18 kali Z-nya, nanti Z-nya adalah ya 2,5, gamanya tadi berat isi tanah adalah 18 kilonewton per kubik, Z-nya tadi adalah 2,5 meter ya. Z sama dengan 2,5 meter, maka kita dapatkan ya besar ya sigmanya, tegangan normalnya adalah 18 kali 2,5, kita dapatkan ya sama dengan 45 kilonewton per meter kuadrat. Berarti ya, maka yang ditanyakan tadi berat tegangan total, jadi sigma Z A total sama dengan ya sigma ditambah sigma ZA, delta sigma ZA sama dengan 45 ditambah 18 ya, tambah 63 kilonewton per meter kuadrat. Sigma ZB, jadi ini titik A titik B sigma ZB total sama dengan 45 ditambah 15,3 sama dengan 60,3 kilonewton per meter kuadrat. Titik C
atau delta atau sigma ZB total sama dengan (45) ditambah 11,1 ya, sama dengan 56,1 kilonewton per meter kuadrat ya. Jadi akibat beban titik tadi ya pada kedalaman 2,5 meter atau Z-nya, maka akibat dari beban titik sendiri ya, akibat dari beban Q tadi ya, pada ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, maka kita dapatkan nanti ya besar penambahan tegangannya akibat beban luar adalah titik A 18 kN per meter kuadrat, di titik B 15,3 kN per meter kuadrat, di titik C 11,1 kN per meter kuadrat. Kemudian untuk tegangan totalnya tinggal tegangan akibat tanah ditambah dengan tegangan akibat beban luarnya tadi atau beban kolom tadi ya. Oke, akan kita dapatkan di titik A, titik B, dan titik C ya. Oke, saya kira untuk sementara cukup dulu untuk penambahan tegangan vertikal akibat beban titik dengan menggunakan metode Business ya. Ya, nanti kita lanjutkan, mungkin nanti bahasan berikutnya adalah yang beban merata, yaitu beban titik, beban merata nanti beda untuk mendapatkannya. Kita menggunakan rumus yang telah diberikan ya, yang dilakukan oleh metode Business ya. Oke, saya kira untuk kali ini cukup dulu, sampai ketemu nanti minggu atau materi yang akan datang. Terima kasih.